Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan memulai podcast, ya, Nu. Ya, Memulai podcast proyek akhir HG2 yang berkaitan dengan materi MPKTA. iya tentang Indonesia yang pastinya. Gua di sini Bagus Nuruda dan di sini podcast kami yang berjudul Gua nggak kenalin Podcast diri nih. Duo. Gua nggak kenalin diri. Aduh, nggak kompak sih. Podcast Duo. Bicara koi. Asik. Lu kapan kenalin diri? Iya dah, gue kasih kesempatan lu ngenalin diri. Gitu dong. Kasih. Gua Anugrah Dharma. Ya, di sini kita nggak hanya berdua ya. Kita nanti juga ada teman-teman yang akan membantu selama berjalannya podcast HG2 ini. Dilihat saja nanti. Oh iya, No. Nah, apa guys? Udah libur 2 bulan kan. Udah kuliah online. PJJ lah. Gak kerasa Kuliah online 2 bulan, bisa. Sumpah. Gak kerasa. Kayak bosen gak sih? Bosen sama kehidupan. Di rumah gak bisa ngapa-ngapain. Iya, gue merasakan banget kayak perubahan setiap hari tuh kayak cuman makan, sahur, tidur, ya, apalagi tidur kayak jamnya tuh udah ngawur banget lah, tidur larut malam, bangun juga jam 11, jam 12 zuhur. Udah gak betul sekarang. Kuliah lancar? Lancar dong, alhamdulillah. Lu juga lancar kuliah? Alhamdulillah. Tugas gimana tuh? Tugas sebaik lah, gue sebagai mahasiswa yang baik dan disiplin harus selalu mengerjakan. Walaupun emang kadang ada yang beberapa keskip nggak apa-apa. Ya, lu sibuk lagi ngapain? Sibuk sekarang paling main game sekarang mama. Game doang. Game, tugas kuliah mah. Kalau tiap hari, tiap jam ngegame tuh kayak pasti ada hal kegiatan lain sih. Iya, ngerjain tugas kuliah. Iya, pastinya. Iya, tapi tetap aja utamanya game. Siap. Lalu apa kesibukannya sekarang? Ya, gue pasti kuliah sih, Nu. Kuliah adalah nomor 1 gue. Impian gue masa depan. Tapi nggak cuma kuliah sih, gue baru-baru ini lagi suka nonton baca komik, nonton anime yang berbau luar gitu sih. Budaya luar tuh, budaya Indonesia tonton. Banyak tuh. Iya, kan kadang-kadang budaya luar nggak apa-apa. Gue sebenarnya juga tetap cinta budaya Indonesia kok. Jangan salah, Indonesia budaya kita lebih bagus, lebih banyak pula. Ya, cuman kadang-kadang kayak banyak masyarakat Indonesia yang tidak melestarikan budaya kita, betul nggak? Nah, justru itu kita harus ngebudayain. Oh ya, ngomong-ngomong soal budaya, dan budaya kan banyak banget dari Sabang sampai Merauke kan? Oh iya. Nah, kelompok HG2 nih udah menyiapkan sebuah persembahan yang sangat menarik menurut gue, walaupun gue juga belum nonton. Apa tuh? Kayaknya asik. Gue juga kurang tahu sih, tapi kayaknya sih ini persembahan sangat mantap lah untuk ditonton. Coba tunjukin. Gue jadi penasaran. Persembahan ini sebelumnya dibuat oleh 3 orang anggota kami, yaitu Esther, Kara, dan Afifah. Sebelumnya gue sangat berterima kasih kepada mereka. Langsung aja tunjukin. Udah gak sabar kita lihat. Let's check it out. Mari. Saha anu bisa nyusukan tandangna gendang jer pertentang kaya pandinganana di
aku sasama taya karampan kasih leber wawanina manuk dadali manuk panggagana pelambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali pangka kuncarana resaka hiji ruku sakabena Yoprak kanca dalanan ing jaban Padan wulan padang ikaya dina Rembulane sing ngawe-ngawe Ngalingake aja pada turu sore Yoprak kanca dolanan ing jaba rame-rame kini ake kancane rengite pancan sumeberina yuk pada dolanan sinambi guyonan ayam hitam telurnya putih mencari makan di pinggir kali singa hitam giginya putih kalau ketawa manis sekali ayo mama mama jangan marah beta dia cuma pegang beta ayo mama jangan mama marah beta lah orang muda punya biasa gundul-gundul pacucu kempelengan nyunggi-nyunggi wakuku kempelengan waku limpang segane dadi saklatar waku limpang segane dadi saklatar waku limpang segane dadi saklatar waku limpang segane dadi saklatar. Keren banget gak sih? Emang mantap sekali buat mereka bertiga. Gue kayak takjub pas mereka nyanyi bertiga langsung bisa ketadukan kayak gitu. Itu kayak, wah. Ada lagu Jojo yang kurang beangko tadi gue denger. Iya. Itu apalagi Gundul Manis pacul. Dadali, gundul-gundul pacul. Wah, rendah. Apresiasi banget sih buat mereka bertiga. Udah Indonesia puas kan tuh kalau lihat dari video itu. Iya, kayak lagunya tuh dari Sabang sampai Merauke ya nggak sih? Sayang sih videonya cuma sebentar itu. Coba lebih lama lagi. Mungkin semua dari suku. Tapi gue kayak mensyukuri aja gitu bahwa sebenarnya budaya Indonesia tuh masih bisa dieksplor lebih dalam lagi sih. Wah tentu dong. Kita kan budayanya lebih banyak banget. Gak terhitung. Kayak apa ya? Tapi intinya apresiasi lah buat mereka bertiga. Ya kan? Iyalah pastinya. Mereka udah keras banget itu. Ngomong soal budaya. Itu salah satu yang ngebuat negara kita jadi satu loh. Budaya itu. Kenapa? Kita. Emang apa hubungannya budaya dengan ngebuat negara menjadi satu? Kan dari beragam budaya Indonesia bisa menjadi satu. Itu satu kesatuan utuh. Itu yang keren dari Indonesia. Iya, makanya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu kan Bhinneka? Gue baru ngerasain aja gitu bahwa yang pertama budaya udah ya kan? Karena emang banyak anak muda sekarang yang lebih ngikutin budaya luar, budaya barat, budaya dan segala macamnya, dan mereka juga nggak melestarikan gitu. Hanya beberapa orang mungkin yang melestarikan. Nah, justru itu orang yang melestarikan itu lebih bagus daripada yang malah melihat budaya asing. Kan lu juga Gus tadi katanya kerjaannya sekarang udah ngeliat budaya orang. Iya sih. Sekarang ngeliat budaya kita dong. Iya. Oke lah, nanti gue bakal pertimbangin. Tapi untuk apa ya? Indonesia tuh pernah nggak sih ngebanggain buat dunia luar dari segi budaya? Jangan salah, banyak dari segi budaya. Dari tarian ada, nyanyian juga. Tarian yang sangat mendunia. Apa? Tari saman. Habis itu tari yang piring itu tuh. Tari piring di Bali. Iya. Habis itu tari apa yang di Bali juga yang rame-rame cek.
Tari cak-cak. Iya tari cak. Gak ada lagi kan? Nggak tahu ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini tari dari Jakarta, Jaipong. Ah iya, Jaipong juga tuh. Tapi UNESCO selaku badan yang mengurusi tentang kebudayaan udah mengakui bahwa kebudayaan Indonesia tuh emang ya sangat banyak bisa diakui dibandingkan negara lain. Contohnya batik. Oh iya, Batik itu selalu mendunia. udah mendunia banget. Ondel-ondel juga terkenal. Ondel. Mantap juga sih. Alat musik Indonesia juga ada kan? Oh, betul. Nah, tapi kan gue bilang tadi banyak banget yang tidak melestarikan budaya dan sesungguhnya itu kayak menjadi permasalahan buat Indonesia sendiri. Iya nggak sih? Bener sih, Kayak itu jadi jadi masalah. tanggung jawab Indonesia buat gimana nih kalau kebudayaan kita punah, kalau kebudayaan kita nggak ada yang melanjutin lagi, iya kan? Nah justru itu anak muda dari kayak kita harusnya melestarikannya, jangan malah melupakannya. Iya, gue kayak gimana miris sih ngelihatnya sekarang. Iya. Seharusnya tuh ya walaupun sekolah juga mengajarkan, sekolah harusnya juga mengajarkan kan pendidikan kebudayaan, contohnya kayak tarian, bahasa daerah mungkin. Bahasa daerah Bahasa daerah tuh juga salah satu kebudayaan kan. Ya. Ngomong-ngomong soal apa tadi? Apa? Masalah apa? Kita lagi ngomongin masalah Indonesia nih. Ini masalah Indonesia kan? Iya. Nah, unek-unek lu terhadap permasalahan Indonesia kan? Mengenai kebudayaan, mengenai tradisi, mengenai keberagaman Indonesia gitu. Unek-unek itu kayak dari tadi tuh budaya Indonesia tuh udah mulai pudar sekarang. Itu yang bikin paling sulit. Iya, tadi kan gue juga bilang udah mulai pudar, tapi perlu ada yang mengancam jiwa terdalam lu gitu untuk mengeluarkan sesuatu. Apa sebenarnya permasalahan? Ada lagi selain itu, kepedulian warga Indonesia udah mulai pudar. Kepedulian warga Indonesia, apa gimana? Ya, contohnya tadi udah mulai kurang peduli sama budaya kita sendiri, padahal budaya kita sangat banyak. Itu bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri. Nih, ngomong-ngomong soal ini nih kan tadi kita udah membahas permasalahan mungkin. Ada beberapa orang yang nanya ke gua melalui video yang udah di-input. Gua kasih lihat ya. Oh, boleh, silakan. Ini gua share screen dah. Oh, ya sekalian mari kita lihat. Apa pertanyaan dari mereka? Halo, perkenalkan aku Afifah, anak Indonesia. Saya ingin bertanya, mengapa di Indonesia banyak terjadi adu domba atau perselisihan? Terima kasih. Halo, gue Esther, gue anak Indonesia. Gue mau nanya nih buat kalian berdua, menurut kalian gimana sih tingkat kepedulian masyarakat akan Indonesia saat ini? Terima kasih. Bagaimana? Pertanyaan tadi bagaimana rasa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Indonesia itu sendiri? Lu mau jawab yang mana, Nu? Yang tadi gue Lu mau jawab yang kedua deh. Itu gue jawab yang pertama. Seberapa besar rasa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Indonesia itu sendiri menurut lu? Oh, saat ini tuh rasa pemuda Indonesia tuh udah mulai pudar. Intinya kayak tadi yang udah kita omongin bahas. Tapi selain beberapa ada yang kehilangan kepedulian, ada juga yang enggak. Contohnya mereka kayak teman-teman kita tadi yang udah bikin lagu medley mereka. Kalau itu, tapi menurut gue sejauh ini sih masyarakat Indonesia masih ada peduli soal Indonesia. Rasa peduli soal Indonesia tuh masih gede banget. Ya sih, sebenarnya setelah ada sesuatu tuh pasti Indonesia tuh gampang bersatu. Meskipun yang kita tahu agama di Indonesia banyak, ras di Indonesia banyak, dan suku di Indonesia juga banyak. Tapi kalau untuk satu tujuan, Indonesia pasti peduli banget soal itu. Pastilah. Ya, kita kan makanya kita punya semboyan. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Iya. Nah, gue ngejawab soal yang kedua deh. Mengapa sering terjadi adu domba dan atau perselisihan di Indonesia? Waduh, kenapa tuh? Menurut gue sih faktor utamanya ya yang tadi gue bilang kan. Emang karena ada banyak ras, banyak suku, banyak agama. Tapi sebenarnya bukan karena adanya perbedaan itu yang menyebabkan adu domba dan perselisihan. Terus apa? Faktor utamanya tuh karena emang adanya oknum yang menggunakan berbagai keberagaman yang Indonesia miliki untuk mencapai satu tujuan tertentu. Iya nggak sih? Kayak semua ini tuh hanya di background-nya di latar belakangnya oleh satu oknum atau beberapa oknum yang membuat perpecahan. Nah, itu sebenarnya yang harus diwaspadai, yang harus kita sebagai masyarakat Indonesia tuh harus saling bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, sehingga
sehingga kita tidak bisa ya gampang terpecah oleh adanya oknum-oknum itu, ya kan? Selain Nah, dari oknum-oknum itu, Indonesia juga sering termakan hoax. ya Indonesia sering termakan hoax yaitu karena Oknum-oknum ya benar itu yang tadi kita bilang. minimnya tingkat literatur masyarakat Indonesia. Tapi ngomong-ngomong kan tadi udah ada pertanyaan kan, gue juga ada Apalagi ini. salah satu persembahan juga dari Miss Fun Fact yang udah anggota kami rekam, dan dia akan menyampaikan beberapa fakta unik lah tentang Indonesia yang menyangkut tentang materi kita. Wih, Kita simak kayaknya. aja ya. Mari. Aku Miss Funfact. Kali ini, aku akan bawakan fakta-fakta Indonesia. Indonesia ada di urutan ketiga negara dengan jumlah etnis terbanyak, yaitu 1.340 suku dan 710 bahasa. Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pulau, sekitar 17.504 pulau, dan 6.000 diantaranya tertinggal tidak ditempati. Kasihan sekali ya. Indonesia juga merupakan negara dengan garis pantai terpanjang menurut CIA World Factbook. Selanjutnya, tragedi di Sampit hanya disebabkan oleh 2 orang, suku Madura dan suku Dayak. Itu sangat tidak Indonesia sekali. Indonesia adalah negara dengan hoax tertinggi menurut akhir 2017 dari Kominfo. Tapi Indonesia punya semboyan untuk bersatu, menyatukan warganya. Gitu dulu aja ya fun fact-nya. Sampai jumpa kembali. Mantap, fun fact-nya. Gak kebayang loh. Banyak kita terima informasi dari situ. Contohnya tadi gue denger ini ya, tentang etnis ternyata. Indonesia termasuk dengan jumlah etnis terbanyak di dunia bahkan. Kita urutan ketiga tadi dia bilang. Iya, urutan ketiga. Habis itu mempunyai sekitar 17.000 pulau dengan 6.000-nya itu tidak ditinggali. Habis itu garis pantai terpanjang di dunia. Tapi sayang, tadi kayaknya ngejelasin tentang Sampit juga, Kak. Iya. Sebelum Sampit tadi ada Indonesia tuh tingkat penyebaran hoax-nya tinggi seperti apa yang gue bilang tadi. Itu juga. Emang benar sih. Habis itu untuk Sampit yang memakan banyak banget korban jiwa, padahal cuma hanya 2 orang doang. Dimulai dari perselisihan yang kecil antar 2 orang. Bisa dibilang kepedulian mereka antar Nah itu yang tadi gue bilang. Tapi sebenarnya lain. Iya, sebenarnya perpecahan ini tuh adanya karena emang ada oknum doang, bukan karena keberagaman yang ada di Indonesia. Iya. Dan itu bisa dibuktikan kan sama yang tadi juga. Si Miss Fun Fact ini kan bilang ya, banyak banget yang termakan hoax. Iya. Gue kayak ngerasa itu tuh ada kaitannya tentang kelakuan anak muda dalam menjaga identitas nggak sih? Pastilah. Sama kayak yang tadi soal yang nggak menjaga kebudayaan. Ada yang juga yang menjaga kebudayaan. Ya itu ya salah satu contoh bukti bahwa anak muda tuh seharusnya yang menjadi garda terdepan untuk menjaga identitas bangsa. Ya nggak, soalnya ya generasi-generasi itu udah pada saat waktunya untuk istirahat. Dan juga kita generasi kedepannya. Itu yang bakal bawa Indonesia. Kita sebagai generasi yang membawa nama Indonesia itu lebih baik. Tadi kan Miss Fun Fact udah ngasih fun fact yang pertama tentang Indonesia. Ada lagi? Tapi masih ada scene lagi. Apa tuh? Dia akan mungkin menjelaskan fun fact lagi yang berkaitan tentang kelakuan anak muda. Kayaknya menarik. Coba Gus. Menarik banget sih sebenarnya. Mari kita share. Halo, balik lagi bareng Miss Fun Fact. Kali ini Miss Fun Fact akan bawakan fakta tentang anak muda Indonesia. Anak muda Indonesia adalah generasi yang memiliki 97% pengguna media sosial terbanyak. Dinamakanlah mereka generasi munduk. Kayak Miss tadi, munduk mulu. Tapi, anak muda Indonesia kreatif, pekerja keras, peduli politik, juga lingkungan.
Karena itulah mereka mengkombinasikan ide-ide mereka ke dalam platform dan media-media. Kemudian mereka membuat bisnis dan karya dari itu. Anak muda Indonesia juga pantang menyerah kayak Miss. Semoga kalian bisa meniru anak muda Indonesia. Yang positifnya aja ya. Udah gitu aja dari Miss. Sampai jumpa kembali. Jadi Miss Fantek memberikan fakta tentang kelakuan anak muda ya, bahwa anak muda sekarang tuh merupakan 97% pengguna media terbanyak ya. Nah, tapi walaupun banyak yang termakan hoax dan lain-lain, sebenarnya anak muda tuh idenya yang paling kreatif. Banyak banget hal yang bisa dibuat oleh anak muda, ya hal-hal yang baru, inovatif, sehingga ya anak muda bisa membawa Indonesia yang lebih baik. Pasti. Iya nggak? Iya pasti. Ya, tapi ya selain kreatif kan tadi sudah disebutkan bahwa anak muda juga pantang menyerah. Ya, Tapi kalau nggak udah kreatif nggak pantang menyerah kan sama aja bohong. Oke, tadi kan gue sempat tanyain ke lu Nino soal kontribusi ya kan. Arti kontribusi kan memberikan sesuatu atau yang bermanfaat untuk sesuatu. Dalam hal ini itu Indonesia. Iya. Ya kan? Ya, betul sekali. Nah, kita sebagai mahasiswa seharusnya sadar kan, udah disebut sebagai orang dewasa, anak muda yang udah mencapai dewasa dan memiliki identitas serta pemikiran yang tinggi, seharusnya kita udah harus memberikan kontribusi terhadap negara kita sendiri, ya kan? Loh, gue sebenarnya dari kita ada kontribusi loh, bikin acara kayak gini buat nyadarin banyak orang tentang seberapa penting. Salah satunya ini. Kalau lu secara real apa aja nih? Secara real kontribusi untuk Indonesia paling udah menjaga budaya Indonesia biar nggak pudar lagi. Sudah menjaga nama Indonesia tidak pudar lagi dengan cara ya nunjukin hal-hal positif tentang Indonesia, bukan cuma negatif. Nunjukin hal yang positif. Sebenarnya cara kita berkontribusi itu juga bisa dengan menjaga nama baik Indonesia nggak sih? Benar sekali. Artinya kita dalam melakukan semua aktivitas yang berbau dengan medsos, apalagi kan yang bisa sampai ke luar negeri atau sebagainya, itu ya kita harus menjaga nama baik Indonesia, jangan sering menghujat, jangan sering membuli yang bisa dilihat oleh orang luar, orang negara lain. Kok kesannya kok anak-anak Indonesia kok seperti ini, ya kan? Coba bayangin kalau misalnya kita jaga identitas kita, jaga nama baik Indonesia pas di medsos atau semacamnya, Indonesia udah terkenal sekarang dengan negara terbaik. Nah, iya, Indonesia bakal lebih terkenal. Tapi sebenarnya kita yang nggak cukup menjaga identitas doang, kita harus mengenalkan identitas Indonesia terhadap negara luar agar negara Indonesia bisa dikenal dan memajukan ekonomi, memajukan pariwisata dan lain-lain. Sehingga semuanya bisa. Nah, apa nih? Mungkin ada satu persembahan lagi dari kelompok kita. Masih ada satu lagi. Tapi sebelum kita mempersembahkan persembahan terakhir, kita sebentar lagi programnya akan tutup. Ada satu hal yang lu pengen sampaikan buat Indonesia nggak, Dok? Sampai untuk Indonesia, jangan pantang menyerah untuk jaga nama baiknya dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dari gue sendiri sih, apa ya, kita masih muda, kita masih punya semangat yang kuat untuk memajukan bangsa. Tidak sepatutnya kita bermalas-malasan dalam hal terkecil ya, contohnya kayak mengerjakan tugas, habis itu membantu orang tua. Yang penting jangan bermalas-malasan itu tadi. Terus juga jangan melakukan jangan lakukan hal negatif, tapi lakukan hal-hal yang produktif. Ini saja persembahan dari podcast KG2, podcast 2. Bicara kuy. Oke. Beda. Oke, ini dia persembahan terakhir dari kita, puisi from Kevin. Bye-bye. Negeriku Indonesia, kaya akan beragam bahasa. Tengok ke barat, kau temukan bahasa Allahu Akbar dengan teriakan ganti Pancasila. Kau tengok ke timur, kau temukan bahasa Indonesia penjajah dengan diiringi kibaran bendera bintang kejora. Tengok ke pusat, kau literally temukan bahasa yang of course bunyinya investasi, dan investasi. Negeriku Indonesia, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua.
Loh, tapi kok beda sedikit keluar anjing babi dan kawan-kawannya. Beda sedikit, bogem mentah jadi solusinya. Beda sedikit, langsung lupa sila ketiga Pancasila. Beda sedikit, hilang semua narasi aku Indonesia. Yang tersisa hanya narasi suku, ras, dan agama. Negeriku Indonesia, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Apa iya? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.